Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada para calon kemantin yang berbahagia, di sini kami bertugas untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, dan karena para laki-laki ini menginfakkan sebagian harta mereka. Di sini menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami setelah akad nikah adalah mencari nafkah. Jadi sumber keuangan utama itu adalah dari seorang suami. Ya, jadi yang wajib mencari uang, mencari nafkah itu adalah seorang suami. Lalu suami tidak diperbolehkan menyia-nyiakan istrinya, menerlantarkan istri dan anaknya, dan itu merupakan adalah dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya mayyakut." Cukuplah seseorang menjadi berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang ada dalam tanggungannya. Dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah menyampaikan, "Wa ajma'a ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zaujati ala azwajihinna." Para ulama, para ahli ilmu telah bersepakat bahwa nafkah istri itu wajib atas seorang suami. Lalu setelah keuangan itu terkumpul, keuangan itu berjalan bulan demi bulan, tahun demi tahun, siapakah yang berhak mengelola keuangan? Nah, di sini tentu semuanya boleh mengelola keuangan. Bersama-sama pun boleh, salah satu pun boleh. Ini berdasarkan apa? Hasil musyawarah. Jadi rembukan antara suami dengan istri. Nanti siapa yang pegang keuangan? Apakah suami, apakah istri? Namun yang perlu diketahui, yang berhak mengelola sebenarnya adalah suami. Karena uang yang dihasilkan dari kerjanya suami itu milik suami. Ya. Namun boleh juga kalau seandainya keuangan ini dipegang oleh istri. Artinya istri membantu suami, atau mungkin diberi 50-50 atau silahkan sesuai dengan hasil musyawarahnya. Namun perlu diketahui, jika istri sepenuhnya mengelola keuangan yang dihasilkan oleh jerih payah kerjanya suami, maka pada dasarnya istri ini bukan pemilik, dia hanya pengelola. Maka mengelolanya itu harus dengan amanah. Ya, maksudnya dengan amanah bagaimana? Maka si istrinya harus bisa membedakan mana kebutuhan pokok yang sesuai dengan kebutuhan nafkahnya, dan mana yang kebutuhan yang tidak pokok. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan, seperti kesehatan, seperti pendidikan, ya, pakaian, kebutuhan rumah, kebutuhan pokok rumah seperti air mandi dan sebagainya, maka silahkan istri membelanjakan uang yang dititipkan kepada sang istri tersebut tanpa harus mengetahui suami. Tetapi jika kebutuhannya itu sifatnya yang penggunaannya itu sifatnya yang bukan kebutuhan pokok, maka hendaknya sang istri pamit dulu kepada suaminya, karena memang uang itu adalah milik suami. Nah, jadi kalau misalkan istri mau beli kerudung atau mau beli perabot rumah tangga yang tambahan padahal sudah punya misalkan, maka itu kalau menggunakan uang yang dititipkan suami maka harus seizin suami. Nah, kalau kita simpulkan bahwa keuangan yang diberikan oleh suami itu ada haknya istri. Uang suami memang milik suami, tetapi ada haknya istri. Dan sebaliknya, jika istri punya penghasilan, maka uangnya istri itu adalah sepenuhnya milik istri, tidak ada milik suami sama sekali. Nah, seperti itu. Maka pengelolaan ini harus amanah, ya. Pengelolaan ini harus amanah. Ketika istri memegang uang yang diberi oleh suami, maka dia selain penggunaan untuk kebutuhan, penggunaan untuk kesenangan, itu harus amanah sesuai dengan haknya.
Dan juga kalau di luar haknya maka itu harus seizin suami. Dan jangan sampai karena mentang-mentang misalkan ya, karena istri memegang uang yang sepenuhnya dari suami, jangan kemudian istri mentang-mentang sehingga menjadikan seorang suami ini seperti pengemis. Ya, jangan sampai. Dan misalkan suami mau beli jajan atau mau beli rokok, mungkin minta kepada istri, padahal uang yang dipegang istri adalah uang suami, lalu si istri melarang-larang misalkan. Nah, ini nggak boleh. Nah, harus diberikan selama kebutuhan pokok rumah tangga ini sudah terpenuhi ya. Nah, kalau kebutuhannya masih kurang, kemudian suami minta untuk kesenangannya sendiri, ya maka silahkan istri boleh melarang. Mas, ini mau berhasil belum beli kok, mau buat beli rokok misalkan, silahkan seperti itu. Namun jika memang ada lebihnya, maka itu silahkan, kemudian haknya suami tetap itu adalah milik suami. Jadi nggak boleh kemudian istri menguasai yang melebihi dari kapasitasnya. Nah, saya kira itu ya, saya ulangi secara singkat bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah. Yang berhak mengelola keuangan silahkan, awalnya adalah suami, namun boleh juga istri memegang, dan itu silahkan dimusyawarahkan di awal. Dan tentu istri harus mengelolanya secara amanah. Dia boleh menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga tanpa harus sepengetahuan suami, dan bila kebutuhan itu di luar kebutuhan pokok, maka seyogyanya istri izin terlebih dahulu kepada suami, dan jangan sampai menjadikan suami itu seperti mengemis-ngemis untuk meminta uangnya sendiri kalau memang kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga dapat diamalkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.